Kesehatan adalah hak asasi manusia, karena itu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu, dan juga negara berkewajiban melindungi masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak profesional. Kita harus melayani pasien dengan standar profesi, standar prosedur, operasional, serta kebutuhan medis pasien sehingga tidak terjadinya hal-hal yang di semua orang tidak diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu diciptakan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terikat secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai kompetensi yang dapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga kami sebagai pemateri atau penyusun yang mendapat bagian dalam hal kode etik kedokteran akan mencoba memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk makalah yang dapat dipresentasikan pada teman-teman pada hari ini. Apa itu dokter? Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pada kedudukan ini, dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit, dan dilakukan menurut hukum dan pelayanan kesehatan. Apa itu kedokteran? Kedokteran adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia dan penyakit serta pengobatan dan penerapan dari bidang pengetahuan tersebut. Penjelasan kode etik. Kode etik kedokteran Indonesia atau yang sering disingkat dengan Kodekti merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. Kasus kelainan medik atau malpraktik sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ada tercatat 182 kasus yang dilakukan oleh dokter di seluruh Indonesia. Berikut tujuan kode etik kedokteran. Tujuan dari kode etik profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap profesional. Maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tuntutan tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter. Fungsi kode etik kedokteran. 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang profesionalitas yang digaransikan. Yang kedua, kode etik kedokteran di Indonesia yang berkewajiban umum. Di situ ada menyangkut beberapa pasal. Pasal yang pertama, setiap dokter wajib menjunjung tinggi dan menghayati dan mengamankan sumpah atau janji dokter. Pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal 3, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4, itu seorang dokter wajib menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat memuji diri atau bisa dibilang membanggakan diri dan memuji diri lah. Pasal yang kelima, tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin menetapkan daya tahan psikis maupun psik wajib mempengaruhi persetujuan pasien atau keluarga dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pasal 6, setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau mempertahankan setiap penemuan untuk teknik maupun pengobatan-pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.
dan dapat terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kesehatan masyarakat yang kurang baik. Pasal 7, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 8, seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 9, seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan setiap pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. Pasal 10, seorang dokter wajib menghormati hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 11, setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal 12, dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik sikap maupun psikososial kultural pasiennya, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Pasal 13, setiap dokter dalam bekerja sama dengan para penjabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya, dan masyarakat wajib saling menghormati. Kewajiban dokter terhadap pasien. Pasal 14, seorang dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Pasal 15, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termaksud dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Pasal 16, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 17, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Lanjut, kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Pasal 18, setiap dokter memperlakukan temannya sejawat sebagai ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 19, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang dietis. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pasal 20, setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatan supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 21, setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Apa saja bentuk pelanggaran kode etik kedokteran? 1. Melakukan pelecehan seksual. 2. Tindakan intimidasi. 3. Atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. 4. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya. 5. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat atau alat kesehatan. Contoh kasus yang melanggar kode etik. Contoh kasus malpraktik yang pernah terjadi ialah kasus Sita Dewi Darmoko. Dia istri mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang. Darmoko yang menderita tumor ovarium, Sita dioperasi di salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta. Keluar dari kamar bedah, Sita malah tambah parah dari sebelumnya. Dia akhirnya meninggal dan rumah sakit menjanjikan ganti rugi senilai 1 miliar. Namun ganti rugi tersebut tidak didapatkan oleh keluarga. Akhirnya keluarga almarhumah menggugat perdata di rumah sakit tersebut. Majelis mengabulkan gugatan tersebut dan rumah sakit harus membayar sekitar 2 miliar kepada keluarga malang itu. Hakim menyebut bahwa dokter yang menangani kasus Sita tidak teliti dalam menjalankan tugasnya. Dari contoh kasus di atas, dokter tersebut jelas melanggar kode etik kedokteran karena dokter tersebut menyimpang dari standar profesi medik.
dokter tersebut terkena pasal 359, 360, dan 361 KUHP karena lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain, dan terkena hukuman perdata karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian pasal 1366 KUH Perdata. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus malpraktik yang berada terungkap dan dapat penyelesaian secara tuntas. Tetapi masih banyak kasus malpraktik yang sudah mencuat ke muka publik tetapi tidak mendapat penyelesaian secara tuntas. Tidak hanya itu, kasus malpraktik yang tidak dilaporkan pun banyak. Keluarga korban malpraktik hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan. Berikut ini contoh kasus malpraktik. Dokter tersebut jelas melanggar kode etik kedokteran karena dokter tersebut menyimpang dari standar profesi medis. Dokter tersebut jelas terkena pasal 359, 360, dan 361 KUHP karena lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain. Dan terkena hukum perdata karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian pasal 1366 KUHP Perdata. Melihat kasus malpraktik yang semakin meningkat, tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kemudian, landasan utama eksistensi dan legitimasi dari organisasi profesi yang disebut IDI ialah kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Tujuan dan fungsi utama organisasi ini ialah menjaga martabat luhur profesi kedokteran, yakni dengan melaksanakan dan mengamalkan kode etik tersebut secara konsisten dan konsekuen. Itulah yang sebenarnya hakikat dan kita dari IDI. Disadari atau tidak, banyak kalangan dalam masyarakat yang berpendapat bahwa IDI tidak objektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran etika yang diadukan. Buktinya selama ini nyaris tidak ada pelanggaran kode etik yang dikenakan sanksi oleh IDI. Setidaknya yang diketahui masyarakat luas, kasus-kasus yang jelas dan kasat mata melanggar kode etika kedokteran pun tidak jelas penanganannya. Sebaliknya, di kalangan dokter sendiri berkembang suatu misinformasi yang sangat menyesatkan, berpegang pada diktum teman sejawat akan saya perlakukan sebagai saudara kandung, yang merupakan kewajiban dokter terhadap teman sejawat sebagai bagian dari kode etik. Dengan begitu, IDI telah dipersepsikan secara sempit sebagai organisasi yang fungsi utamanya adalah membela para anggotanya yang disebut dokter, apapun yang dilakukannya. Apalagi dengan telah membayar iuran, beberapa kalangan dokter berpendapat IDI harus membela dokter melanggar atau tidak melanggar kode etika. Aspek etika dan moral. Memahami persoalan etika pada dasarnya akan setara dengan moral, yaitu sebuah disiplin yang berkaitan dengan apa yang baik secara moral dan buruk, serta secara moral benar dan salah. Yang dapat dilihat dari contoh kasus di atas adalah bagaimana seorang dokter tidak dapat menjaga kepercayaan masyarakat atau pasien yang ditangani. Sesuai dengan pasal 11 dalam kode etik kedokteran, setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Dan pasal 8, seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia, dan yang paling penting, tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Akan tetapi, sesuai contoh kasus di atas yang mengakibatkan kematian setelah ditangani oleh dokter, membuat masyarakat menjadi kurang percaya akan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Sesuai dengan etika profesional, maka yang satu ini dapat bersifat dipaksakan ketika seorang adalah bagian dari lingkungan profesional. Apabila etika profesional tidak dipatuhi, maka dapat merusak reputasi profesional orang yang tidak patuh tersebut. Perselisihan hukum kedokteran diterjemahkan sebagai aturan hukum yang salah satu unsurnya adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan kesalahannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berbunyi, tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Selanjutnya, pasal 58 KUHP juga menegaskan bahwa hakim melarang atau dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai masalah salah atau tidaknya terdakwa. Nah, bagaimana dengan perselisihan hukum yang terjadi di antara dokter dan pasien yang pengaturannya berada dalam lingkup hukum kedokteran? Yang pertama, harus diingat dan diketahui bahwa setiap warga negara sesuai dengan status negara hukum Indonesia, maka setiap warga negara tanpa kecuali harus taat dan tunduk kepada hukum.
Dalam hal ini, dokter pun harus tunduk kepada hukum dengan segenap asal-asalnya. Yang kedua, dalam perselisihan hukum apapun selalu akan diawali dengan pertanyaan, apakah ada bukti untuk perkara tersebut, ataukah kemudian bukti tersebut sudah meyakinkan? Ketiga, hukum kedokteran termasuk dalam lingkup ilmu hukum yang berlaku asas-asas serta prinsip-prinsip ilmu hukum dan sama sekali bukanlah asas atau prinsip ilmu kedokteran. Keempat, perkara hukum kedokteran umumnya memiliki ciri khusus bahwa perkara hukum kedokteran yang merupakan delik aduan lebih menyoroti masalah proses timbulnya perkara, bukan pada hasil atau akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, dapat saja terjadi seorang pasien meninggal di tangan seorang dokter, tetapi dokter itu tidak dihukum karena semua proses hukum telah dipenuhinya secara benar, yaitu memenuhi SPM. Jadi kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya atau pembahasan penutup yang terdiri di mana ada kesimpulan dan juga saran. Nah, dari karya ilmiah kami, kesimpulan yang kami buat adalah kode etik kedokteran Indonesia disusun dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban dokter dan juga kewajiban dokter terdiri dari kewajiban umum, kewajiban kepada pasien, kewajiban kepada diri sendiri, dan kewajiban kepada teman sejawat. Keharusan mengamalkan kode etik disebutkan dalam novel Sumpah Dokter yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960. Ini berarti terbuka kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik, siapapun itu, dan pastinya untuk dokter terutamanya. Setelah kesimpulan, kami juga membuat saran dalam bab penutup, yaitu dengan penuh kesadaran dari kami selaku penyusun makalah ini, kami sangat mengharapkan dan juga membutuhkan saran dari teman-teman beserta juga dari dosen sendiri selaku dosen pengampu yang kami hormati guna lebih mendalami apa yang belum tersampaikan pada makalah kami. Jadi itu pembahasan penutupnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.